Tadi juga kan kita sudah mendengar soal potensi penyebaran hoax atau berita bohong nih di masa kampanye pilkada ini. Tapi apa aja nih efek negatif dari penyebaran hoax di pilkada? Hoax itu kan sebetulnya termasuknya konten negatif dan sayangnya dari zaman belum ada media sosial pun hal yang sifatnya negatif. Misalnya kalau media itu kan dikenal ada istilah fake news nih. Berita buruk itu adalah justru jadi berita bagus yang mengkonsumsinya itu lebih banyak daripada kalau kita atau kita kalau di media sosial sayangnya berlaku hal yang sama untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Salah satunya hoax itu kan lebih beredar lebih banyak, lebih cepat, lebih masif daripada berita-berita yang sifatnya positif, termasuk klarifikasi itu kan termasuk berita positif ya. Jadi ya sayangnya begitu sih. Di satu sisi memang itu sifat dasar manusia karena sekali lagi dari zaman belum ada media sosial, belum ada gawai gadget dan koneksi internet dan perangkat ponsel pintar yang masuk ke saku kita masing-masing itu hal yang sifatnya negatif jauh lebih cepat, lebih banyak dikonsumsi dan jauh lebih cepat beredar daripada hal yang sifatnya positif. Artinya ya sayangnya begitu, termasuk untuk kebutuhan politik hal yang sifatnya negatif salah satunya hoax ya itu akan lebih cepat menyebar daripada misalnya kayak saya tadi ya balik ke soal emosi ya. Jadi menentukan memilih atau tidaknya calon dan wakilnya calon itu bukan berdasarkan sifat-sifat positifnya, bukan berdasarkan prestasinya, tapi pada saat melihat negatifnya ya itu masih jadi salah satu faktor dominan yang bikin orang mau memilih atau tidak memilih. Jadi milihnya bukan dengan logika, bukan dengan akal sehat, tapi menggunakan perasaan, menggunakan emosi sayangnya. Terus untuk menanggulangi hoax yang banyak banget di media sosial ini gimana? Bukan menyalahkan masyarakat ya, tapi kalau orang ngasih tahu, orang mengajak itu kan bisanya ngajakin ya. Nah sekarang tergantung yang diajakin mau ikutan gerak apa enggak. Misalnya kayak media, Mavindo, dari sisi jurnalis, dari sisi medianya pun ada jurnalis kerjasama itu di cekfakta.com ya. Itu media udah mau bergerak bareng, pemerintah mau kolaborasi, TNI, Polri dan semuanya, Bawaslu, KPU semuanya mau gerak, tapi sebetulnya ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu ya masyarakatnya mau nggak nih diajakin gitu. Jadi kalau udah diajak-ajak akhirnya nggak mau kan ada istilah lawas nih, takes two to tango ya, butuh dua orang untuk menarik tango. Jadi kalau salah satunya ngajak ternyata yang diajakin nggak mau ya akhirnya nggak kejadian juga. Makanya disinilah pentingnya pendekatan selain kolaborasi tadi ya edukasi sih sayangnya. Edukasi itu sayangnya kecepatannya sangat lambat karena berusaha merubah cara berpikir dan kebiasaan orang itu nggak gampang, tapi itu jadi aspek yang paling efektif karena sebut inilah ada orang yang pada gemeskan ini kok akun ini bolak-balik suka nyebar hoax kok nggak ditangkap, kok nggak diproses, minta maaf beres, kok cuma gitu doang gitu. Nah masalahnya adalah kalaupun ditangkap lalu diproses ya itu bukan berarti itu nggak penting ya hukum, tapi akar masalahnya justru sebetulnya bukan itu, tapi lebih ke mengedukasi masyarakat untuk yuk kita stop sebar-sebar hoax yuk gitu. Tapi sekali lagi bukan menyalahkan ya, tergantung ke yang diajak mau ikutan gerakan nih. Kalau semuanya udah kolaborasi, udah joget bareng gitu ya, tapi yang diajakin ikut gerak nggak ikut mau gerak ya jogetannya menarik tenggonya agak-agak timpang ya, bertemu sebelah tangan gitu. Jadi ya faktor kunci juga bahwa masyarakat yang diajak pun harus ikut mau berpartisipasi. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin pilkada beda pasangan aja itu udah bisa menimbulkan perbedaan pendapat gitu ya. Nah sebagai pemilih itu kita kudu apa sih? Jadi kalau melihat sesuatu yang bikin kita emosi, merasa marah, merasa nggak nyaman gitu ya, kok ini kayak begini sih, sebetulnya setiap orang itu kan punya yang namanya naluri ya. Nah kalau naluri kita bilang ini kayaknya ada yang salah dan saya jadi merasa emosi, merasa marah, handphonenya taruh dulu, atau yang pakai tablet ya tabletnya ditaruh, atau yang simpan laptop mundur dulu dari laptopnya. Nanti kalau pada saat sudah turun emosinya baru bisa berpikir jernih, baru menentukan apakah mau ikutan nyebarin atau enggak. Karena ya tadi ya justru mau sepintar apapun kita, setinggi apapun jabatan, sepanjang apapun titelnya, itu bukan masalah kepintaran, soal pintar atau nggak pintar saja, tapi justru ada orang-orang pintar yang terjebak karena tadi ya emosinya kepancing. Jadi kalau ada istilah literasi digital, sepertinya itu harus dibarengi juga dengan literasi emosional.